terakhir adalah tim Y. Ini pendukungnya Trio Sejolumut banyak banget ini kayaknya Kak ya. Buat supporter. Kepada tim Trio Sejolumut kami persilahkan. Sekedar mengingatkan, jika ke atas, kalian hanya diperbolehkan membawa pulpen saja. Kertasnya sudah disediakan oleh panitia. Baik, kita lihat materi yang akan disampaikan oleh tim Trio Sejolumut adalah dimulai dari sekarang. Alasan perusahaan menggunakan pendekatan aset dan pendekatan beban saat melakukan penyesuaian. Waktu untuk berdiskusi 1 menit dimulai dari sekarang. Waktu habis. Gus Iben, silakan untuk memaparkan materinya. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulina Saputri, perwakilan dari tim Trio Sejolumut. Alasan perusahaan menggunakan pendekatan aset dan pendekatan beban di dalam melakukan penyesuaian adalah untuk mengoptimalkan pengeluaran dan menghasilkan laporan keuangan yang akurat, relevan, dan dalam keadaan sebenarnya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selanjutnya feedback dari Ibu Eri Hidayanti. Kepada Ibu Eri kami persilahkan. Baik, tadi disampaikan ya di dalam jawaban kalau apa sih sebenarnya tujuan dari perusahaan untuk menggunakan pendekatan beban atau pendekatan aset. Ya, salah satunya tadi adalah mengoptimalkan. Artinya tidak ada salah dan tidak ada yang benar karena dua-duanya boleh digunakan perusahaan. Hanya aja perusahaan itu memilih mana yang bisa meminimaliskan pengeluaran sehingga akan memaksimalkan pendapatan. Nah, itu tadi saya menangkap seperti itu. Dan saya kira jawabannya itu sebenarnya ada 3 tuh sebenarnya. Cuma ini adalah 1 dari 3 yang dijawab. Dan saya menyampaikan bahwa saya anggap benar karena tidak ada pertanyaan dijawab semuanya. Oke, saya kasih apresiatif untuk itu. Sekarang saya ada pertanyaan nih. Coba deh saya dikasih contoh 1 terkait dengan penyesuaian yang menggunakan pendekatan
aset. Silakan. Satu aja. Baik, Baik, silakan. saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Eri. Contoh dari transaksi yang melakukan penyesuaian yang menggunakan pendekatan beban itu misal penghematan aset, misal sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka pada 1 Agustus dilakukan pembayaran sewa dibayar di muka sebesar 20 juta. Sedangkan pembayaran tersebut berlaku dalam jangka 2 tahun. Nah, itu kan harus disesuaikan karena pada akhir periode nominal dengan 20 juta itu tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Jumlahnya beban sewa pada sewa dibayar di muka dengan nominal Habis. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim Trios Ijol. Baik, silakan untuk kembali. Baik, selanjutnya adalah tim saya. Tim saya boleh disilakan untuk maju ke depan. Tim saya akan mendapatkan materi untuk presentasi, yaitu tiga, dua, satu. Materinya adalah Metode penghapusan piutang. metode penghapusan piutang. Waktu berdiskusi 1 menit. 1 menit Dimulai dari sekarang. Silakan. Tersisa 15 detik lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Waktu. Silakan untuk mempresentasikan materi. Waktu untuk melaksanakan peta materi adalah 2 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Nuri Aprilia, perwakilan dari tim saya. Ini saya akan menjawab metode penghapusan piutang. Metode penghapusan piutang itu ada 2, yaitu metode langsung dan metode cadangan. Metode langsung yaitu metode yang digunakan saat penghapusan piutang yang tidak dapat ditagih lagi. Jika metode cadangan masih bisa dapat ditagih atau masih ada harapan untuk utangnya itu kembali pada perusahaan. Contoh dari perusahaan yang bangkrut itu maka menggunakan metode langsung. Jika tidak ada aset yang dapat disita oleh perusahaan. Jika metode cadangan, contohnya masih ada perusahaan lain yang bekerja sama dengan perusahaan tersebut, jadi masih bisa membayarkan utangnya. Waktu masih tersisa. Jika metode langsung
itu contohnya perusahaan benar-benar bangkrut, artinya tidak ada aset lagi yang dapat dijual, artinya piutang tersebut tidak dapat lagi dilunasi atau dibayarkan. Contoh jurnal dari piutang langsung yaitu beban kerugian piutang pada piutang usaha, sedangkan pada piutang cadangan beban kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang. Sudah itu saja dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya feedback dari dewan juri kepada Bapak Suharyanto, silakan untuk memberikan feedback kepada tim saya. Terima kasih dari tim saya. Saya kenal kok juru bicaranya. Tetangga ya? Oh iya. Nah, oke, jawabannya cukup lumayan sudah. Ya. Pertanyaannya gini. Semisal perusahaan itu sudah menganggap piutang itu benar-benar tidak bisa ditagih, hanya menggunakan sistem langsung. Nah, tiba-tiba di akhir atau di pertengahan periode orangnya bisa membayar, yang punya piutang tadi bisa membayar. Apa yang dilakukan oleh perusahaan? Itu saja. Terima kasih. Mohon dijawab. Silakan berdiskusi sampai 30 detik. Sekarang. Baik, silakan untuk menjawab pertanyaan dari Pak Suharyanto. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Suharyanto. Jadi perusahaan akan mencatat di jurnal, yaitu mencatat pada kas pada kerugian beban piutang. Terima kasih kepada Bapak Suharyanto dan juga tim saya. Tepuk tangan dulu untuk tim saya. Baik, terima kasih ke tempat. Selanjutnya tim terakhir yang akan presentasi di angkatan kelas 11 adalah tim Y. Kepada tim Y dipersilakan. Tim Y mendapatkan materi yang terakhir, yaitu baik, tim Y tersisa. mengapa metode LIFO tidak diperbolehkan oleh perpajakan? Silakan waktu untuk berdiskusi 1 menit dimulai dari sekarang. Waktu tersisa 20 detik. Sepuluh detik lagi. 5, 3, 2, 1. Waktu habis. Silakan untuk memaparkan materinya. Assalamualaikum. Dimulai dari sekarang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revolusi mewakili tim Y untuk menjawab pertanyaan tentang metode LIFO.
Mengapa metode LIFO tidak digunakan dalam perpajakan? Karena jika suatu perusahaan menggunakan metode LIFO, maka perusahaan akan mendapatkan laba yang sedikit, sehingga pembayaran pajak pun akan sedikit pula, dan pendapatan negara akan berkurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya feedback Ibu Agnes Talata, disilakan untuk memberikan feedback kepada tim Y. Disilakan. Ini berupa pertanyaan enggak Bapak ya? Iya. Apa alasannya kenapa kok kalau pakai metode FIFO itu tapi yang disampaikan tadi laba yang diperoleh perusahaan semakin sedikit gitu ya? Ya, alasannya kenapa? Kenapa kok kalau pakai metode LIFO labanya semakin kecil sehingga pajak yang dibayarkan juga semakin kecil? Gitu, coba dijelaskan. Waktu berdiskusi 30 detik, silakan. Tujuh, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baik, silakan. Menjawab pertanyaan dari Krista. Baik, karena kalau menggunakan LIFO, karena LIFO itu kan last in first out. Jadi yang barang terakhir masuk dia akan keluar terlebih dahulu. Jika menggunakan LIFO, persediaan barang yang awal itu tidak terjual atau tidak keluar, sehingga biasanya ada barang yang tidak awet, sehingga itu akan mengalami kerugian jika dijual pada akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tim Y. Silakan kembali ke tempat. Terima kasih. Baik, berikut kelas 12. Yang pertama adalah Mike Pramio, kemudian tim Bima Rija, yang terakhir adalah tim Ciri Tirasa. Yang pertama adalah tim Jaring Pramio, silakan untuk ke depan. Tim Jamet Premium akan melakukan pemaparan materi mengenai kita swing dalam hitungan ke 3, 2, 1. Alasan kenaikan PPN 11%. Silakan berdiskusi di tempat yang disediakan. Waktu 1 menit. Dimulai dari dari sekarang. Silakan. Perhatian, ini dari Dewan Juri kepada Muhammad Nurul Huda. Dipersilakan tidak Bapak mengikuti kompetisi. Tepuk tangan dulu. Ayo, Huda. Dari keputusan Dewan Juri tidak Bapak memakai baju itu. Waktu berdiskusi habis. Silakan untuk maju ke depan. Tepuk tangan dulu buat Huda.
kalian sempat tertinggal ini ya. Iya, ini personable banget ini pakai baju jersey. Untuk pemaparan materi nanti bisa bergantian, nggak cuma satu orang saja. Baik, untuk pemaparan materi sebanyak 2 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imratul Hasanah bersama rekan saya Farida dan juga Huda. Kami dari tim Jamlet Premium akan memaparkan alasan kenaikan PPN 11%. Alasannya yaitu untuk menambah pemasukan negara guna memperbaiki APBN yang secara berturut-turut mengalami defisit karena pandemi, dan PPN sendiri menjadi space yang sangat tepat untuk pemulihan APBN sekaligus memperbaiki kondisi APBN. Imbas kenaikan PPN 11% bagi masyarakat yaitu mengakibatkan inflasi tinggi yang mengindikasikan harga barang atau jasa semakin tinggi sehingga daya beli turun. Sehingga masyarakat memiliki 2 pilihan, yaitu berhemat dan memilih alternatif lain atau memilih barang yang lebih murah. Berikut yang dapat tim kami sampaikan. Sekian, terima kasih. Tepuk tangan dulu dan jangan bantu. Selanjutnya, Bapak feedback dari Bapak Suharyanto memberikan feedback Bapak Jamlet Premium. Oke, jawabannya bagus. Maksudnya paparannya bagus. Tepuk tangan dulu. Pertanyaan cuma singkat saja. PPN itu diberlakukan mulai tahun berapa? 30 detik dimulai sekarang. Pada bulan April 2022. Tadi salah ya. Maksud saya tadi gini, diberlakukan di Indonesia itu tahun berapa? PPN. Jadi PPN itu kan awal 10%. Ya, menjadi naik 11%. Pada bulan April 2022. Oke, sudah. Jangan dulu memiliki yang Premium. Oke, terima kasih kepada Jamlet Premium. Silakan kembali. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tim selanjutnya yaitu tim Bidwala Hafidya. Untuk pertanyaan oleh tim Bidwala Hafidya adalah 3, 2, 1. Pengaruh kemajuan teknologi terhadap profesi akuntansi. Waktu untuk berdiskusi 1 menit. Dimulai dari sekarang. Silakan. Lima 15 detik lagi.
5, 4, 3, 2, 1. Waktu berdiskusi habis. Baik. Silakan. Materi waktu 2 menit dimulai dari silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Dewan Juri yang sudah memberikan kami waktu untuk berpresentasi. Kami dari tim Viva La Vida mohon izinkan kami untuk menjawab pertanyaan. Jadi IT itu digunakan untuk memberikan informasi yang lebih akurat bagi perusahaan dan juga memberikan informasi yang lebih efisien dan lebih jelas informasi itu. Jadi dengan adanya ilmu teknologi, seorang profesi akuntan bisa mengerjakan sebuah pekerjaan lebih efisien dan juga dapat membuat pekerjaan lebih tepat waktu, dan seorang akuntan bisa mengikuti zaman, istilahnya tidak norak gitu, bisa mengikuti zaman dengan adanya ilmu teknologi tersebut. Jadi akuntan itu dengan adanya ilmu teknologi bisa mewujudkan laporan keuangan itu yang lebih akurat dan perusahaan tersebut bisa menjadi lebih maju. Terima kasih. Sama-sama. Baik. Selanjutnya, feedback dari Ibu Rizalata, disilakan untuk memberikan feedback kepada tim Viva La Vida. Disilakan. Ya, memang benar dengan adanya kemajuan teknologi, pekerjaan akuntan itu menjadi lebih mudah dan lebih akurat gitu ya. Tapi di sisi lain, di sini kayaknya ada suatu ancaman bagi profesi akuntan itu sendiri, yaitu dengan adanya kemajuan IT ini kayaknya kok pekerjaan akuntan itu sudah tidak dibutuhkan lagi tenaganya gitu. Misalnya dengan adanya sistem-sistem yang bisa mengerjakan atau menyusun laporan keuangan secara otomatis begitu. Di sini kan keahliannya akuntan sudah tergantikan oleh kecanggihan IT itu sendiri. Bagaimana menurut kalian? Baik, izinkan kami untuk berdiskusi terlebih dahulu. Waktu diskusi 30 detik. Silakan. Empat, 3, 2, 1. Waktu berdiskusi telah habis. Untuk menjawab pertanyaan dari Dewan Juri. Baik, jadi ya memang sekarang memang ada komputer atau seperti itulah. Tapi kan yang mengoperasikan tersebut itu kan ya seorang akuntannya sendiri. Jadi ya semua tidak lepas lah dari pekerja juga, dari profesi akuntannya sendiri. Dan juga dapat menyebabkan data tersebar jika tidak akurat. Terima kasih. Dan untuk yang Viva La Vida. Terima kasih tim Viva La Vida. Silakan kembali ke tempat. Selanjutnya tim terakhir yang akan melakukan presentasi pada action tahun ini adalah tim Ciwi Dirasa. Tim Ciwi Rasa mendapatkan materi yaitu 3, 2, 1.
Bagaimana jika perusahaan terjadi kesalahan pencatatan dan terjadi rekonsiliasi bank? Waktu untuk berdiskusi 1 menit dimulai dari sekarang. Bagaimana jika perusahaan terjadi kesalahan pencatatan dan terjadi rekonsiliasi bank? Rekonsiliasi bank. Waktu tersisa 20 menit lagi. Lima, 4, 3, 3, 2, 1. Waktu berdiskusi habis. Silakan. Baik, waktu untuk pemaparan materi 2 menit. Dari sekarang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Rahmawati dan ini ada rekan saya Rahma Al-Maghfirah dan juga Zahra Aulia Usmatun Hasanah. Di sini kami dari tim Ciwiti Rasa dari 12 AKR 3 yang akan mempresentasikan pengaruh kesalahan koreksi pencatatan di rekonsiliasi bank yang akan menjelaskan pada sama Rahma Al-Maghfirah. Izinkan saya menjawab. Jadi jika perusahaan mengalami kesalahan pencatatan, maka yang dilakukan yaitu membuat jurnal koreksi. Jurnal koreksi digunakan untuk membetulkan jurnal yang telah diposting. Jika ada kesalahan pencatatan, perusahaan harus segera melakukan koreksi atas kesalahan itu secara langsung pada saat ketemunya kesalahan. Dan juga kalau kesalahan itu ada di perusahaan bank, maka kita itu harus koreksi kesalahan itu yang kita berikan ada di posisi saldo di perusahaan kita, bukan di perusahaan bank, karena di perusahaan bank itu ada pegawainya sendiri dan kita itu harus asumsi melakukan koreksi di perusahaan kita sendiri. Cukup itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya feedback dari Ibu Eri Dayanti, silakan untuk memberikan feedback kepada tim Ciwiti Rasa. Silakan. Oke, itu. Iya, saya bangga sekali ya. Apapun itu jawaban kalian semuanya oke. Tapi saya melihat ada semangat di sana. Aplaus untuk yang ini. Baik, tadi saya melihat pertanyaan yaitu bagaimana bila terjadi kesalahan catat dan rekonsiliasi bank dan bukan dalam. Tadi sebenarnya ada dua hal yang berbeda. Semua itu bisa terjadi kesalahan. Kalau memang terjadi demikian adanya, jawabannya udah benar. Harus dikoreksi. Kesalahannya sekarang ya, koreksi sekarang. Besok, koreksi besok. Pokoknya anytime kita menemukan sesuatu yang false, itu harus segera dilakukan koreksi. Kalau terjadi di rekonsiliasi bank, tadi saya mendengar ada jawaban yang salah itu di perusahaan, tidak di bank, karena memang ada petugasnya. Itu harus dikoreksi kembali jawabannya, bukan salah, dikoreksi kembali. Karena apa? Error human atau human error itu bisa terjadi di perusahaan ataupun di bank. Cuma kita ini harus memposisikan di perusahaan kita untuk melakukan penyesuaiannya, melakukan koreksinya. Itu. Saya kira jawabannya is oke banget, semangatnya oke banget, tapi belajarnya tetap harus ditingkatkan. Sudah Terima kasih Bu Eri. Pertanyaan saya sekarang. Itu belum pertanyaan ya, itu tadi feedback itu refleksi saya. Pertanyaan saya, kalau
kalau misalnya perusahaan pada tanggal 31 Desember melakukan deposit atau setoran ke bank lewat waktu, apa yang harus dilakukan pertama, dan yang kedua, bagaimana jurnal atas transaksi tersebut? Terima kasih. Terima kasih. Waktu berdiskusi 30 detik. Satu, waktu berdiskusi telah habis. Silakan menjawab pertanyaan dari ibu ini. Mohon maaf Bu, apa bisa diulangi pertanyaannya? Ya, soalnya yang pertama itu panjang. Jawab yang terakhir saja. Misalnya. Ya, transaksi yang tadi saya beri terkait dengan setoran dalam bank pertanggal 31 lewat waktu, bagaimana jurnal itu aja sudah. Nah, sepakat oke. Oke, jadi maksudnya query itu seperti ini. Bagaimana jika suatu perusahaan itu melakukan setoran kepada bank, tetapi itu di tanggal 31 Desember. Nah, di banknya itu, ya banknya sudah tutup, jadi tidak melayani lagi. Seperti itu. Dan seperti apa? Jadi setoran tadi itu belum sempat disetor ke bank, seperti itu. Silakan untuk dijawab. Oh, jadi banknya sudah tutup buku, jadi banknya belum sempat nyatet, tapi sudah disetor. Uangnya sudah disetor, Ya, sudah diterima. Tapi pada saat menyetorkan itu bank sudah tutup secara pembukuan. tutup ini bukunya, bukan banknya tutup. Oh, itu. Baik, terima kasih. Silakan untuk dijawab. Mungkin dari Waktunya 1 menit. dari jawaban saya pribadi nih Bu, itu mungkin bisa ditaruh di tanggal di bulan setelahnya. Kan tanggal 31 kan pasti ada penutupan Bu. Nah itu ditaruh di bulan selanjutnya gitu. Kita Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, babak grand final Speak Your Mind sudah selesai kita lewati. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Yang sudah bersama pada hari ini luar biasa. Kepada Dewan Juri, terima kasih atas waktunya telah menyempatkan untuk menjadi Dewan Juri di sini dan bisa kembali ke tempat. Baik, kami mengucapkan terima kasih kepada ketiga Dewan Juri yang sudah membantu melancarkan acara pada hari ini dan sudah memberikan tanggapan yang luar biasa kepada tim-tim yang luar biasa juga pada hari ini. Kami silakan kepada Dewan Juri, boleh disilakan meninggalkan ruangan. Kepada para peserta, ada isoma 1 jam dan nanti akan diumumkan di grup peserta. Kumpul kesini lagi jam berapa dan usahakan tepat waktu. Jadi nanti kita akan isoman terlebih dahulu selama 1 jam ke depan dan nanti akan diumumkan kembali untuk kembali ke sini di grup WhatsApp Ya. untuk melihat siapa pemenang dari kompetisi Action Competition 2023 ini. Silakan kepada seluruh peserta isoman terlebih dahulu. Terima kasih.